Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi baru, yaitu berhubungan dengan hikayat. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Dalam hal ini adalah hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang akan kalian lakukan nanti adalah mendata pokok-pokok isi dalam hikayat, mendata karakteristik dalam hikayat, dan mendata nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Kemudian, kalian juga membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Menjelaskan perbedaan dan persamaan isi, kemudian menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerpen dan cerita rakyat. Apa saja yang akan kita pelajari dalam hikayat ini? Yang pertama adalah definisi atau pengertian hikayat. Kemudian yang kedua adalah karakteristiknya hikayat. Yang ketiga adalah nilai-nilai dalam hikayat, dan yang terakhir contoh serta analisis hikayat. Apa sih hikayat itu? Perlu kita ketahui, hikayat merupakan bentuk karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa atau karangan yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah, dan sifatnya rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Dalam hal ini berarti hikayat itu sifatnya fiksi, sama dengan bentuk prosa fiksi yang lain. Kemudian berisi keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Nah, apa sih tujuan dari penulisan teks hikayat? Yang pertama sebagai pelipur lara atau sebagai hiburan, kemudian bisa dijadikan sebagai sarana pembangkit semangat juang, dan yang ketiga, hikayat dapat dijadikan sebagai sarana untuk meramaikan sebuah pesta. Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri hikayat? Yang pertama adalah anonim. Apa arti dari anonim? Anonim berarti tidak diketahui nama pencerita atau pengarangnya, karena hikayat itu disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Cerita ini disebarkan secara lisan sehingga tidak diketahui secara pasti siapa nama pengarangnya. Karakteristik yang kedua yang sangat penting di dalam hikayat adalah ciri khas bahasanya. Karena termasuk sastra Melayu klasik, hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Artinya, dalam hikayat banyak sekali terdapat pengulangan kata. Kata yang sudah ditulis diulang kembali. Artinya, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang klise. Kemudian, ciri khas Melayu klasik, bahasanya selalu diawali dengan konjungsi di awal kalimat, dan beberapa kata menggunakan partikel lah. Kemudian ciri khas bahasa yang lain yaitu menggunakan kosakata arkais. Apa artinya arkais? Arkais ini berarti berciri kuno atau pada saat ini kosakata ini sudah tidak dipakai lagi. Bagaimana kalau saya tidak bisa memahami arti dari kosakata arkais itu? Kosakata arkais ini dapat kalian cek atau dapat kalian temukan artinya di KBBI. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengetahui apa arti kata yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, hikayat itu bersifat atau memiliki karakteristik istana sentris. Berarti pusat cerita ada di dalam istana atau hikayat itu bertema dan berlatar kerajaan. Kemudian, karakteristik selanjutnya adalah dalam hikayat, ceritanya mengandung kesaktian, berarti tokoh memiliki kesaktian tertentu. Kemudian, sifatnya pralogis atau mengandung kemustahilan. Peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalamnya bisa saja mengandung sesuatu yang tidak bisa dilogika oleh akal sehat. Kemudian, selanjutnya bersifat statis, berarti sifatnya kaku dan tetap. Dan yang terakhir alurnya berbingkai. Apa maksudnya?
Hikayat itu terdiri dari sebuah cerita, kemudian dalam cerita itu ada cerita-cerita lain yang berkembang. Artinya, dalam sebuah cerita muncul cerita-cerita lain. Itulah yang dimaksud dengan alur berbingkai. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah nilai-nilai di dalam hikayat. Nilai-nilai ini berupa nilai kehidupan yang tergantung di dalam karangan hikayat. Yang pertama ini adalah nilai religi, berarti berhubungan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial, berarti nilai sosial ini mengarah kepada norma atau aturan di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, nilai moral itu berhubungan dengan sikap atau perilaku manusia, baik buruk, kemudian budi pekerti, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang membedakan nilai sosial dengan nilai moral? Nilai sosial ini adalah hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Artinya ada interaksi antar individu, tetapi nilai moral itu lebih kepada individu dengan dirinya sendiri. Jadi itu perbedaan nilai sosial dan nilai moral. Kemudian yang keempat ini adalah nilai budaya, berarti berhubungan dengan kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang masih sangat kental dipegang oleh masyarakat dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir berhubungan dengan nilai edukasi atau berhubungan dengan nilai pendidikan. Kita masuk dalam contoh hikayat. Kita baca bersama-sama, kemudian kita artikan karena ciri khas dari bahasa sastra Melayu klasik itu bahasanya sukar dipahami. Syahdan ini sama dengan lalu atau kemudian yang berfungsi untuk mengawali sebuah cerita dalam hikayat. Ciri khas yang lainnya yang muncul adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung maka di awal kalimat. Maharaja Pulyakesna ini menunjukkan ciri khas lainnya yaitu yang berlatar kerajaan atau istana sentris. Syahdan, maka Maharaja Pulyakesna pun segeralah berenang di tengah kolam itu. Ada seorang raja yang bernama Maharaja Pulyakesna berenang di tengah kolam. Setelah sampai, lalu Baginda berhenti berpegang pada pohon bunga itu. Kemudian Baginda berhenti dan memetik atau mungkin memegang sebuah pohon. Seketika, maka diambil oleh Baginda bunga itu. Kemudian Baginda mengambil bunga itu, dibawanya kembali berenang pada istrinya. Kemudian bunga itu dibawa untuk diserahkan pada istrinya. Ini dijelaskan pada bentuk kalimat selanjutnya. Setelah sampai, maka diberikannya kepada istrinya. Maka disambut oleh permaisuri dengan sukanya, lalulah disantap Baginda lagi istri. Permaisuri menyambut bunga itu dengan sukacita, dengan gembira, kemudian mereka memakan atau menyantap bunga yang diberikan oleh Baginda bersama-sama. Setelah sudah, maka titah Baginda, marilah Tuan, kita turun mandi menyelam sama-sama. Serta dipegang Baginda, tangan istrinya itu dibawanya menyelam dalam air itu. Setelah mereka makan, Baginda mengajak permaisuri untuk menyelam ke dalam kolam. Kemudian setelah mereka menyelam dalam kolam, seketika timbul, maka Baginda laki istri pun menjadi gajah terlalu besarnya serta indah-indah rupanya. Jadi setelah mereka menyelam itu, wujud mereka, raja dan permaisuri, berubah menjadi gajah yang bentuknya sangat indah. Setelah Maharaja Pulyakesna laki istri melihat akan halnya sudah menjadi gajah terlalu besarnya, serta indah-indah rupanya. Setelah Maharaja Pulyakesna laki istri melihat akan halnya sudah menjadi gajah itu, kalakian keduanya pun harus akan dirinya serta salahnya mandi ke dalam kolam itu. Artinya begini, setelah raja dan permaisuri berubah menjadi gajah, mereka mempertanyakan apa perbuatan yang salah sehingga wujud mereka berubah menjadi seperti itu. Sekarang kita analisis karakteristik dan nilai-nilai serta isi pokok yang terdapat di dalam contoh hikayat ini.
Isi pokok yang terkandung di dalam hikayat atau inti dari kutipan hikayat tersebut adalah raja yang menyelam ke dalam kolam bersama dengan permaisuri, kemudian tubuh mereka berubah menjadi gajah setelah masuk ke air. Kemudian yang kedua, karakteristik yang menonjol yang pertama adalah penggunaan bahasa Melayu klasik dan penggunaan kata arkais. Tadi kita menemukan beberapa penggunaan syahdan yang berarti lalu, kemudian, dan berfungsi untuk mengawali cerita. Penggunaan konjungsi maka di awal kalimat dan penggunaan partikel lah pada kata yang digunakan. Kemudian yang kedua, penggunaan konjungsi penanda waktu setelah sampai lalu. Artinya apa? Banyak sekali pengulangan kata yang tidak perlu, tapi ini merupakan salah satu karakteristik yang menandakan bahwa ini merupakan hikayat. Kemudian yang ketiga, kata arkais yang digunakan syahdan yang berarti selanjutnya lalu, atau juga kalakian yang artinya sama, yaitu ketika, lalu, dan kemudian. Yang kedua, karakteristik istana sentris sangat nampak, buktinya penggunaan kata permaisuri, baginda, dan menyebutkan nama raja yaitu Maharaja Bulyakesna. Kemudian kemustahilan yang nampak pada kutipan hikayat ini adalah raja yang menyelam dalam kolam bersama dengan permaisuri, kemudian tubuh mereka berubah menjadi gajah setelah masuk dalam air. Jadi tidak semua karakteristik itu harus ada dalam sebuah hikayat. Kita menyesuaikan dengan isi hikayatnya. Yang paling utama biasanya yang terdapat adalah penggunaan bahasa. Untuk kemustahilan, kemudian kesaktian, sifat yang istana sentris itu menyesuaikan dengan teks hikayat yang nanti akan kita analisis. Kemudian yang terakhir, nilai yang terkandung di dalam hikayat ini apa? Lebih menonjolkan nilai moral karena di dalamnya menunjukkan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, kasih sayang raja pada permaisuri yang dibuktikan dengan sikap tulus raja yang begitu peduli dan sayang kepada permaisuri, termasuk juga ketika mereka berubah menjadi dua pasang gajah, mereka kemudian langsung mengingat perbuatan apa yang salah dari mereka sehingga wujud mereka harus berubah seperti itu. Nilai yang terkandung berarti berhubungan dengan sikap baik buruk, yaitu masuk di dalam nilai moral.